Teens, kita kembali di TFC pada hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025. Kita akan kembali bersama menyimak tulisan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dalam renungan Teens for Christ. Pada hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Sang Penghibur, Sang Penolong, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Saya, Putri, akan menemani kamu semua dalam renungan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami. Kami mau memakai waktu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kehidupan kami, karena kami ingat Tuhan selalu bersama dengan kami dan akan selalu menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari kita baca bersama Alkitab kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15. Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 15 saya akan bacakan menurut terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia dan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Kita akan fokus di ayat 13, saya bacakan sekali lagi. Namun, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Teens, pernahkah kamu ditolong atau dihibur saat sedang berada dalam kesulitan, kesesakan, atau sendirian? Ketika kita ditolong oleh orang lain saat sedang berjuang sendiri, tentu rasanya sangat melegakan. Atau jika kita dihibur saat sedang dalam kesusahan, pastilah kita menjadi bersemangat untuk melanjutkan perjuangan. Bagi para murid yang akan ditinggalkan Tuhan Yesus dalam perjuangan mereka di tengah dunia, janji akan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur tentu sangat melegakan. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi pertama, digunakan kata penghibur dan penolong. Keduanya diterjemahkan dari kata Yunani parakletos yang dapat berarti penasihat, penolong, pembela, atau penghibur. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, digunakan kata penolong saja agar lebih konsisten. Tentunya, sang penolong ini juga akan menghibur, membela, memberi nasihat, dan memberi semangat kepada para murid yang harus berjuang tanpa kehadiran Yesus secara fisik.
Penolong itu juga akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini ada ditulis di ayat 8. Ia bekerja sehingga dunia ini insaf akan dosa, mengakui dan mencari kebenaran, serta mengalami pengampunan, pertobatan, dan pembaruan. Itu semua dilakukannya sebagai bentuk kehadiran dan penyertaan Yesus Kristus sendiri. Ini juga dicantumkan di ayat 13-15. Dengan demikian, para murid selalu mengalami kehadiran, penyertaan, pertolongan, dan pembelaan Yesus ketika mereka menunaikan tugas mereka di dunia. Teens, tidak hanya bagi para murid, Roh Kudus juga menjadi penghibur dan penolong bagi kita semua. Orang percaya, ketika kamu menghadapi masalah dan tantangan berat, percayalah, Ia selalu hadir untuk menghibur dan menolongmu. Ketika kamu takut dan khawatir, percayalah, Roh Kudus senantiasa memelihara dan menuntun. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami memiliki Roh Kudus yang Tuhan boleh utus di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus yang boleh selalu menolong kami, menghibur kami, memampukan dan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Biarlah kami terus hidup mengandalkan Roh Kudus ya Tuhan, untuk kami boleh terus menjalani hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan, sekalipun tidak mudah. Terima kasih ya Tuhan, pimpin perjalanan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Teens, demikianlah renungan TFC kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti perenungan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan renungan ini ke teman-temanmu yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.